compile dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ini saya menempatkan yang asal saja ya. Nanti bisa disesuaikan sesuai project teman-teman nantinya. Kita compile lalu save. Dan jangan lupa untuk mematikan visibility-nya. Kita perlu mencari visible, kita matikan. Karena jika tidak kita matikan, nanti ketika kita play gamenya itu dari awal dia sudah muncul tanpa mendeteksi si karakternya seperti itu. Jadi kita matikan saja, terus kita compile lalu save. Kita coba tes terlebih dahulu, kita masukkan aktornya, lalu kita play. Oh, sorry, kita belum membuat logikanya ternyata, saya lupa. Nah, untuk logikanya seperti ini. Kita dari aktor ini mendeteksi si karakter, kita perlu set visibility interaction interact option interact from, sorry. Nah, dari sini kita set new visibility di checklist agar menjadi true gitu ya. Dan yang bawahnya juga sama, set visibility interact from. Nah, di sini kita tidak perlu menjadikan dia true karena kan ini untuk menghilangkannya jika karakter sudah menjauh lah, seperti itu. Compile lalu save, kita coba. Nah, dia sudah muncul ya. Namun karena di sini kita belum membuat logika untuk dia memiliki efek seperti billboard, kita harus membuatnya untuk si UI-nya ini agar mengikuti arah kamera kita. Nah, mari kita membuat logiknya. Kita perlu membuatnya dari event tick. Nah, untuk dua nodes ini kita hapus saja, tidak apa-apa. Oke, caranya itu adalah kita tarik kabel eksekusinya, kita set rotation interact from. Nah, seperti ini. Untuk new rotationnya kita bisa, karena kan ini kita perlu mendapatkan kamera player, jadi kita get player camera manager, lalu dari sini kita transform komponennya menjadi sebuah kita harus mendapatkan locationnya, get location. Nah, ini dia get work location. Lalu setelah itu kita find look at rotation agar dia menghadap ke kamera. Dan untuk return value-nya kita menjadikan dia target. Untuk startnya kita ambil dari interact from ini. Kita get work location juga. Setelah itu kita ambil ke sini, kita hubungkan. Nah, seperti ini untuk blueprintnya. Kita compile dan save. Sekarang harusnya sudah bisa melihat ke kamera untuk UI-nya. Kita coba lihat ya. Nah, betul kan teman-teman? Nah, jadi dia akan mengikuti arah kamera. Seperti itu. Ya. Baik teman-teman, tutorial kita secara teknis sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin membagikan 3 best practice yang penting agar proyek teman-teman tetap bersih dan juga performan. Yang pertama-tama itu hati-hati dengan event tick. Ingat, note ini berjalan di setiap frame. Jadi
jika game teman-teman ini berjalan di 60 fps, logikanya akan dijalankan atau dipanggil 60 kali per detik. Untuk fitur simple seperti billboard UI tadi, ini masih oke-oke aja. Tapi untuk logika yang berat, itu sangat disarankan untuk menghindari event tick ini. Dan juga pertimbangkan menggunakan set timer by event jika teman-teman hanya perlu mengecek sesuatu setiap setengah detik atau 1 detik sekali. Itu jauh lebih hemat untuk performa. Dan yang kedua itu comment your work. Jangan malas menekan tombol C untuk membuat komentar pada note note yang teman-teman buat, karena blueprint ini akan bisa dengan cepat berubah menjadi sebuah spaghetti code yang sangat rumit dan akan menyulitkan iterasi jika tidak ada komen di dalam note yang teman-teman buat ini. Karena memberi label pada note ini akan sangat membantu, baik itu untuk teman-teman atau rekan tim di dalam proyek yang game teman-teman ini buat. Dan juga itu akan memudahkan memahami alur logika saat membuka kembali proyeknya di kemudian hari. Yang ketiga adalah use interface. Di demo kita tadi, kita menggunakan cast2 ke karakter pemain. Ya, untuk proyek kecil itu tidak masalah, namun untuk proyek yang besar tidak disarankan menggunakan cast2, karena itu akan menciptakan hard reference yang dimana akan membebani memori untuk game kita, nantinya akan menjadi kurang optimal lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan blueprint interface. Ini akan memungkinkan aktor berkomunikasi satu sama lain tanpa harus mengetahui tipe kelas spesifiknya seperti apa, dan membuat kode teman-teman ini lebih decoupled dan juga modular. Oke. Sebagai rangkuman singkat, di video ini kita telah berhasil membuat aktor dengan box collision sebagai triggernya. Kita juga membuat widget dan menampilkannya menggunakan begin or end overlap. Dan yang terakhir, kita menggunakan event tick dan find look at rotation untuk membuat efek billboard. Dan mungkin ini beberapa sumber yang bisa teman-teman cek sendiri untuk dipelajari lebih lanjut. Baik, untuk tutorial kali ini cukup itu saja. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa.